Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Wadasa Laksman Jaya. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas bisa mulai untuk memimpin doa pada hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdoa saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Siapa saja yang hari ini berangkat ke sekolah dan siapa saja yang hari ini tidak berangkat ke sekolah. Kita coba. Angga, Arjun, Bagas, Elga, Fajar, Gia, Rahmat, Reno, Rosa, kemudian Yusuf. Oke. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua untuk mengikuti kegiatan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya saya lihat masih ada beberapa anak yang memang belum fokus, belum semangat pada hari ini. Kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Nah, fungsinya apa dan tujuannya apa? Satu, untuk melatih fokus kalian agar di pembelajaran kali ini kalian bisa fokus dan semangat. Mungkin kalian kurang semangat dari pagi karena mungkin mata pelajaran yang pertama itu susah atau sulit. Akhirnya di pembelajaran kedua ini kalian kurang semangat. Nah, untuk ice breakingnya adalah tepuk fokus. Nanti kalian ikuti instruksi dari saya. Ketika saya mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Ketika kalian tepuk satu kali, ingat apa dari saya. Selamat pagi. Nah, selanjutnya ketika saya mengucapkan selamat siang, kalian tepuk dua kali. Ketika saya mengucapkan selamat sore, kalian tepuk tiga kali. Nah, ketika saya ucapkan selamat malam, kalian jangan tepuk tangan. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, masih kurang fokus. Kita coba sekali lagi. Walaupun ini kesannya mudah, tapi sulit dilakukan. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Hampir. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk ice breaking kali ini. Syukur-syukur kalian bisa fokus mengikuti pelajaran hari ini, ya, tidak ngantuk dan tetap semangat. Oke. Jadi pada bimbingan klasikal kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan topik materi bullying atau perundungan. Nah, apa yang terbesit di pemikiran kalian ketika mendengarkan kata bullying? Kira-kira apa? Kekerasan. Kemudian apa lagi? Selain kekerasan tadi yang diucapkan oleh teman, apa lagi? Mengolok-olok. Nah, betul sekali. Nah, kemudian apakah kalian pernah mendengar atau melihat langsung kejadian bullying di sekolahan? Pernah. Pernah. Ketika kapan itu, Mas?
Silakan. ketika lagi istirahat. Oke, yang lain pernah mendengar atau mungkin melihat langsung atau bahkan menjadi korban? Ada? Oke, kalau nggak ada atau ini belum ada yang tahu, jadi nanti pembelajaran bimbingan klasikal kali ini satu bertujuan agar kalian mengerti definisi apa itu yang dimaksud bullying. Yang kedua, apalah agar kalian peserta didik itu tahu jenis-jenis apa saja yang ada di sekolah, bullyingnya itu jenisnya apa saja. Nah, yang ketiga, bagaimana dampak dari bullying yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Dan yang keempat, bagaimana sih cara menangani bullying yang ada di sekolah ataupun di sekitar kita. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Jelas ya? Nah, nanti kita buat kesepakatan waktu untuk bimbingan klasikal kali ini. Kita buat kesepakatan waktu 1 jam pembelajaran, kurang lebih 45 menit. Bisa dibagi bersama? Bisa. Nah, kalau bisa nanti saya akan tunjukkan video interaktif, sedikit video untuk kalian terkait materi bimbingan klasikal pada hari ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini sedikit video pembelajaran terkait bimbingan klasikal kita hari ini, yaitu dengan tema topik bullying yang ada di lingkungan sekolah. Bisa kalian lihat, bisa kalian simak dan pelajari apa saja yang terkait dengan video yang kalian lihat saat ini.
Itu salah satu contoh video pembelajaran kita hari ini, atau salah satu contoh video interaktif kita pada hari ini, bahwasanya dilihat dari video yang saya tampilkan tadi, kira-kira apa itu bullying? Kekerasan. Kemudian perundungan. Nah, kemudian kita bisa tahu kan, yang ada di video ini tampak dari bullying itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu mulai dari pengertiannya itu seperti apa bagi yang belum tahu, dan yang sudah tahu mungkin bisa menambah ilmunya. Yang kedua, kita bisa melihat nanti jenis-jenis bullying itu apa saja. Kemudian kita bisa melihat nanti dampaknya seperti apa kepada kita ya sebagai peserta didik, atau mungkin nanti kita sebagai orang di luar sekolah. Kemudian kita tahu nanti bagaimana cara mengatasi bullying yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, kita masuk pada materi inti, pengertian bullying atau definisi dari bullying. Nah, pengertian bullying atau definisi bullyingnya itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja atau berulang kali kepada satu individu atau bahkan kelompok kepada korban bullying. Nah, jadi mereka individu ini atau satu kelompok ini memang sengaja melakukan aksi tersebut karena apa? Mereka senang, mereka suka melakukan tindakan tersebut. Jadi kelompok ini atau individu ini seringkali melakukan yang namanya perundungan atau kekerasan, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Itu pengertian secara garis besar yang namanya bullying. Nah, kemudian untuk jenis-jenis bullying kita bisa lihat, satu ada yang namanya bullying verbal. Apa itu bullying verbal? Nah, bullying yang dilakukan dengan cara mengejek, mengolok-olok, ya. Bahkan yang namanya memaki, mengancam itu juga termasuk bullying verbal. Serta catcalling atau siulan itu juga termasuk bullying verbal yang biasanya dilakukan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan itu termasuk bullying verbal. Kemudian jenis bullying yang kedua adalah bullying fisik. Nah, bisa kita lihat untuk bullying fisik itu menggunakan aksi kekerasan, mulai dari mencubit, memukul, menjambak, atau bahkan apa? Menendang, bahkan merusak barang milik orang lain. Itu termasuk salah satu tindakan bullying fisik. Kita sering melihatlah, mungkin ketika kalian SMP atau mungkin di tingkat kalian yang SMK ini, kita sering melihat kakak kelas kalian atau mungkin sepantaran kalian yang mendas atau menindas adik kelas kalian. Mungkin ada beberapa anak di sini yang pernah melihat atau menjadi saksi, benar nggak? Oke. Nah, yang ketiga adalah jenis bullying sosial. Nah, jenis bullying sosial itu mengucilkan seseorang atau mengucilkan individu dari kelompok pertemanan. Contohnya misalkan satu kelas kalian ada sekitar 20 siswa atau 15 siswa, ada salah satu anak yang dikucilkan. Nah, itu juga termasuk jenis bullying sosial. Kemudian menyebarkan gosip yang belum tentu benar faktanya, menyebarkan hoax yang belum tentu faktanya, karena memang kelompok kalian atau ada salah satu individu yang memang gak suka dengan korban bullying tersebut. Nah, kemudian jenis bullying yang lain adalah cyberbullying. Nah, ini yang sedang marak di kalangan remaja atau di anak-anak seusia kalian sebagai peserta didik. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah mulai gampang menggunakan yang namanya media sosial. Banyak anak-anak di usia kalian itu satu sering mengancam seseorang lewat media sosial. Yang kedua apa? Mengunggah foto atau video bahkan dijadikan stiker meme di media sosial. Itu juga termasuk cyberbullying. Nah, kemudian apa lagi? Nah, menyebarkan rumor secara online. Seringkali ada grup tertentu yang menyebarkan hoax atau ada beberapa media sosial baik itu WA, Instagram, Twitter, dan jenis lainnya itu yang seringkali
sekali menyebarkan hoax untuk peserta didik dan kalian itu gampang percaya. Jadi perlu diingat jenis bullying itu ada 4: verbal, fisik, sosial, dan cyberbullying. Nah, kemudian kita bahas yang namanya dampak bullying. Dampaknya apa saja untuk siswa? Nah, dari dampak bullying itu ada beberapa macam, dampak emosional dan psikologis. Yang pertama apa? Rasa rendah diri. Ini yang dinamakan apa? Rasa kurang percaya diri. Yang kedua apa? Depresi, kemudian stres berlebihan di usia muda, kemudian bisa mengakibatkan kematian. Kemudian setelah stres, depresi, ada yang namanya insomnia, gangguan tidur. Karena apa? Kalian sebagai korban itu selalu memikirkan apakah besok berangkat sekolah aman, apakah besok berangkat sekolah itu enak. Pasti dihantui rasa takut, rasa takut yang berlebihan. Itu bisa mengakibatkan insomnia atau susah tidur. Itu untuk dampak psikologis. Nah, yang kedua dampak kognitif. Apa saja? Dampak kognitif di pembelajaran atau di sekolah. Satu, pasti menurunnya prestasi belajar. Nah, yang kedua pasti malas sekolah. Satu tadi prestasinya menurun pasti, kemudian malas sekolah. Ketiga, tidak fokus pelajaran. Karena apa? Kalian was-was ketika masuk kelas, ketika masuk sekolah, perasaan kalian itu dihantui rasa cemas, merasa gak nyaman. Saya takut ketika nanti setelah pembelajaran selesai istirahat, saya dihantui oleh pelaku-pelaku bullying. Kalian sebagai korban juga pasti bingung, mau di kelas juga salah, keluar kelas juga salah. Nah, kemudian dampak sosial. Dampak sosialnya apa? Menarik diri dari pergaulan. Nah, menarik diri dari pergaulan. Karena merasa dikucilkan oleh satu kelompok atau satu kelas. Kemudian apalagi? Nah, setelah tadi dikucilkan, pasti otomatis kita pasti akan sulit mempercayai oleh orang lain itu. Nah, kemudian merasa kesepian, terisolasi, kalian merasa kurang percaya diri tadi, kemudian tidak memiliki teman dekat sebagai tempat curhat, sebagai tempat pendengar yang baik, itu salah satu dampak sosial. Nah, yang terakhir apa? Dampak fisik. Dampak fisik. Nah, dampak fisik satu, sakit kepala. Karena tadi stres berlebihan, depresi, susah tidur, akhirnya apa? Sakit kepala itu pasti. Kemudian yang kedua, merasa mual, perutnya merasa sakit. Karena apa? Satu, kurang istirahat tadi. Untuk makan pun kita malas karena merasa takut ketika makan. Selalu terpikirkan bayang-bayang apa yang dilakukan oleh pelaku bullying gitu. Kemudian ada gangguan makan, dan luka fisik. Ini yang sangat fatal adalah luka fisik akibat kekerasan langsung yang dilakukan oleh pelaku bullying itu. Jadi ketika kalian jadi korban oleh pelaku, kemudian pelaku itu melakukan kekerasan secara langsung, otomatis ada bekas yang ada di dalam diri kalian. Entah itu dicubit, dijambak, atau mungkin dipukul. Nah, itu adalah dampak bullying. Kemudian bagaimana sih cara mencegah bullying yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah? Satu, yaitu untuk siswa apa? Bersikap baik dan saling menghargai. Nah, bersikap baik dan saling menghargai satu sama lain. Yang ada di dalam kelas juga saling menghargai, saling menghormati. Agar apa? Agar siswa yang merasa terbully itu tidak takut, bisa semangat dan bisa optimis untuk berangkat sekolah gitu. Nah, kemudian untuk siswa, untuk kalian jika memang menjadi korban, silakan bisa langsung lapor ke orang tua bisa, atau mungkin ke guru yang ada di sekolah. Nah, untuk guru nanti, untuk bapak ibu guru yang ada di sekolah, kita bisa membuat yang namanya program anti bullying. Bisa dari kampanye
atau mungkin sosialisasi, atau mungkin kita bisa bentuk yang namanya aturan-aturan yang tetapnya keras terhadap pelaku-pelaku bullying, sehingga kita sebagai guru yang ada di sekolah itu bisa menekan jumlah korban bullying sehingga tidak ada korban di sekolahan. Nah, nanti untuk orang tua sebaiknya sebagai orang tua membangun komunikasi yang baik dan sehat dengan anaknya. Karena apa? Ketika ada orang tua dari bapak dan ibu itu melakukan komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik dengan anak, otomatis anak bisa terbuka. Otomatis anak bisa cerita permasalahan yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah itu. Nah, langkah bersamanya nanti budaya sekolah yaitu apa? Nah, langkah bersamanya bagi kita sebagai siswa dan guru, kita bisa membentuk satgas anti bullying. Tujuannya apa? Kita bisa menekan angka korban bullying dan juga bisa menekan populasi yang ada pelaku bullying yang ada di sekolahan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan terkait pengertian bullying. Kemudian yang kedua tadi jenis-jenis bullying. Yang ketiga tadi apa? Cara pencegahannya bagaimana, kemudian ada dampak dari korban bullying itu seperti apa. Nah, setelah ini kalian akan dibentuk sebuah kelompok. Nanti akan saya berikan lembar kerja peserta didik. Di situ nanti ada instruksinya, tugasnya seperti apa. Silakan nanti dikerjakan per kelompoknya masing-masing. Satu kelompok bisa terdiri dari 3 atau 4 anggota. Nanti di situ sudah jelas instruksi soalnya seperti apa, tinggal kalian isi, nanti kalian presentasikan ke depan, jelas ya. Nah, nanti saya bagikan untuk lembar RKPD-nya. Nah, jadi untuk LKPD-nya itu kita akan berdiskusi kelompok dengan tema role playing atau bermain peran terkait tadi yang sudah dijelaskan masalah topik bullying. Nah, kalian sudah lihat dari video pembelajarannya seperti apa, pengertian dan lain sebagainya sudah dijelaskan kan? Nah, tadi nanti ini kita buat kelompok kecil, nanti tinggal kalian isi kemudian presentasikan ke depan. Jelas? Paham? Oke. Kemudian kelompok ke kita beri waktu sekitar 3 menit ya. Kalau saya sudah bilang selesai, silakan nanti kelompok pertama, kedua dan ketiga bisa presentasi ke depan ya. Bisa? Nah, nanti untuk presentasi tidak harus semuanya maju, nanti salah satu saja atau mungkin 2 untuk teman ke depan. Jelas? Nah, silakan bisa mulai dikerjakan.
yang susah dari LKPD ini, sumber kerja ini. Oke, cukup selesai ya. Kita bisa mulai untuk presentasi kelompok. Bisa? Selesai sudah? Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok pertama bisa maju. Ya, silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai senior dan bagi orang dan 14 dalam menjaga supaya saya terjadi juga saya masih untuk teman-teman saya berubah mereka bilang saya bermanfaat dan saya bilang nanti juga beberapa pasangan dan yang lain memang sering mengajak Nadrul Bilal juga dan salah satu faktor gelap yang kami kita bicara di kajian supaya kejadian ini tidak berulang dan merasa aman setelah selesai dari sesi kami. Kita bisa maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kelompok 2 silakan bisa maju. Silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang di konselor. Saya mendengar dia mengalami perlakuan dan ketenangan dari sana. Sudah menceritakan apa yang terjadi. Coba dan dia begitu dan teman-temannya ini saya jangan bukan lagi berlaku agar saya gampang tindakan untuk keadaan saya lihat setelah diajak itu makanya lagi kalau seorang sudah pada keadaan kita akan doa bersama supaya kita akan membangun sekolah yang aman bagi semua. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga sudah siap. Oke, silakan jawab ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang billing. Saya sebagai konselor baik, saya ingin mempresentasikan bulan ini. Saya sudah menerima laporan bahwa itu tidak akan dilakukan dan terbuka. Apa benar itu? Ya, saya melakukan. Ya, saya suka bercanda. Dan yang buat hasil saya sebagai korban
Saya lihat sendiri dan monitor Waktu pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kembalikan kembali kepada tampung kawasannya dan jangan tinggalkan barang pribadi di kelas biar dapat dipasang ke rumah ruangan. Keluar dari gerbang sekolah. Tadi sudah kita pelajari mulai dari video pembelajaran terkait bentuk interaktif yang namanya bullying. Kemudian kita sudah mempelajari kita sudah mempelajari dari video pembelajaran tadi, video cuplikan atau interaktif terkait kasus bullying yang ada di sekolah. Kemudian kita juga sudah mempelajari apa saja sih definisi dari bullying, kemudian jenis-jenisnya, kemudian apa lagi tadi? Dampak dari bullying. Yang terakhir adalah cara mencegah bullying ada di sekolah. Nah, jadi nanti materi hari ini bisa terserap dengan baik, bisa kalian pelajari dengan baik untuk bahan ada di rumah. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, coba kita evaluasi kembali terkait bullying. Nah, tadi ada apa? Pengertian, kemudian ada jenis-jenisnya. Apa saja jenis-jenisnya? Bullying verbal, bullying fisik, bullying sosial, kemudian bullying cyberbullying. Nah, kemudian dampaknya apa saja kepada kita sebagai peserta didik? Depresi, ya, sakit kepala fisiknya, kemudian ada luka di bagian fisik, kemudian prestasinya pasti menurun, apalagi malas sekolah dan takut datang ke sekolah. Nah, cara mengatasinya bagaimana tadi? Melapor kepada guru, kemudian melapor ke orang, apalagi tadi membuat satgas anti bullying yang ada di sekolah. Nah, jadi pada bimbingan klasikal hari ini saya lihat tadi sudah berjalan dengan cukup lancar, walaupun ada beberapa anak yang memang satu kurang tahu definisi bullying. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan bullying, tapi ada beberapa anak mayoritas memang belum tahu definisi bullying walaupun sudah pernah mendengarkan kasus bullying. Dan kita sudah mempelajari tadi bareng-bareng bersama-sama terkait kasus bullying yang ada di sekolah. Nah, nanti kedepannya agar kita bisa berkembang lagi, agar kita bisa mempelajari kasus-kasus yang ada di sekolah lagi. Ya, walaupun tadi ada sedikit anak yang masih kurang semangat, kurang bisa mengikuti pembelajaran, masih sulit untuk diajak diskusi, itu nanti bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Oke, gitu. Nah, kemudian jadi kita bisa menyimpulkan bersama bahwasanya tidak bullying itu tidak baik dilakukan di sekolah. Jadi bullying itu kira-kira patut enggak kita lakukan di sekolah? Tidak patut. Nah, kira-kira jenis bullying yang paling kalian takuti adalah apa? Bullying fisik. Nah, dan apa lagi kira-kira? Bullying sosial. Kemudian apa lagi yang membuat kalian khawatir, takut menjadi korban bullying? Cyberbullying. Oke. Nah, kemudian dari jenis-jenis yang tadi kalian merasa khawatir, merasa takut, kemudian dampak apa yang membuat kalian itu merasa benar-benar ketakutan, merasa takut menjadi korban, itu apa? Dampaknya depresi. Kemudian dampaknya apa lagi tadi? Trauma, bahkan sampai kematian ya Mas ya. Oke, sampai kematian itu yang paling ditakuti semua orang, baik itu orang tua, guru dan peserta didik.
mengerti. Nah, jadi kita sudah belajar bersama, kita sudah mempelajari bersama apa yang dimaksud tadi pengertian bullying. Kalian sudah sedikit mengetahui tentang jenis-jenis bullying. Kalian sudah sedikit tahu tentang dampak apa saja yang ditimbulkan oleh korban atau mungkin dampak yang terjadi pada pelaku. Kemudian bagaimana cara pencegahannya. Kalian sudah sedikit mempelajari pada materi bimbingan klasikal dari ini. Nah, kemudian apa yang kalian tangkap, yang kalian tidak ingat, atau yang kalian paling hafal dari materi bullying kali ini? Dampak bullying. Kemudian ada lagi yang paling kalian bisa ingat dari materi ini apa? Jenis-jenis bullying yang ada di sekolah. Nah, tadi ada dampak, kemudian jenisnya, apalagi yang paling gampang diingat? Bagaimana cara mencegahnya? Oke. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian ketika sudah melihat video interaktif, video tayangan tadi yang sudah saya sampaikan kepada kalian terkait video bullying yang dilakukan di sekolah? Bagaimana perasaan kamu? Kasihan. Kemudian udah tega. Nah, selain kasihan, udah tega, kenapa lagi? Dilarang melakukan kekerasan yang ada di sekolahan. Nah, apalagi kalian bisa lihat dari video pembelajaran tadi itu dari korban itu sampai meninggal di karena merasa sangat depresi, stres berat, akhirnya memilih berkematian. Nah, kemudian jika kalian yang ada di sini itu menjadi korban bullying, apa yang akan kalian lakukan? Melaporkan ke guru, kemudian melaporkan ke orang tua. Selain itu apa lagi? Misalkan kalian menjadi korban bullying, apakah kalian mau diam saja menikmati atau harus bagaimana? Apa harus melakukan balik? Karena mereka, mohon maaf, kita tahu pelaku bullying itu bisa individu, bisa berkelompok. Jadi ketika kalian jadi korban bullying, nanti kalian bisa satu melaporkan ke orang tua, yang kedua bisa melaporkan ke guru, atau mungkin bisa nanti kalian melaporkan ke agen-agen bullying yang ada di sekolah, biar kita tindak bersama, biar kita tangani bersama, sehingga kalian bisa bersekolah dengan rajin, tidak ada ketakutan, dan yang datang ke sekolah. Nah, kemudian adakah saran untuk ke depan terkait bimbingan klasikal seperti ini? Saran, masukan dari kalian ada nggak kira-kira? Ya. Oh iya. Memperbanyak materi bullying dari teman-teman. Ada salah satu anak yang memberikan saran, yaitu mungkin memperdalam materi bullying atau mungkin menambah jumlah durasi video interaktifnya, itu bisa ya. Nah, itu terkait hukuman paling siswa. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan yang selanjutnya atau untuk pertemuan bimbingan klasikal yang selanjutnya, kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan topik atau tema dilarang merokok di sekolah. Itu untuk bimbingan klasikal yang akan kita lakukan di minggu depan. Nah, untuk bimbingan klasikal hari ini cukup bagus, cukup semangat, cukup menarik, sehingga sebisa mungkin kalian bisa nanti ketika selesai bimbingan kali ini, kalian bisa mengerti apa saja hasil dari materi hari ini. Nah, mungkin itu saja bimbingan klasikal pada hari ini terkait topik bimbingan klasikal dengan topik apa tadi? Bullying. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang tadi kita telah diskusikan bersama, apa yang telah kita presentasikan bersama itu bisa menambah wawasan,
kalian yang ada di sekolah sebagai peserta didik. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Cukup? Nah, kalau memang cukup, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya akhiri bimbingan klasikal pada topik bullying kali ini. Nah, sebelum kita tutup bimbingan klasikal hari ini, silakan kita rapikan kursi dahulu. Kemudian kita bersiap-siap untuk menyelesaikan berdoa. Nah, silakan dirapikan dulu kursinya. Silakan dirapikan dulu kursinya. Kalau sudah rapi, kita nanti akan lakukan doa. Nah, baik, sudah selesai. Nah, silakan ketua kelas bisa pimpin doa untuk penutupan bimbingan klasikal hari ini. Doa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelas pada hari ini. Hati-hati pulangnya, hati-hati di jalan. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.